Suara Harapan di kesempatan ini, tepatnya di Rabu 26 Februari tahun 2025, saya kembali berada di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya berada di Sawah Bonatama. Iya, Sawah Bonatama yang kurang lebih 200 meter dari kantor camat Fatuleu Barat. Di sebelah saya ada Bapak Camat. Selamat pagi menjelang siang, Pak Camat. Selamat siang, Pak Ya, Peter. Ya, gimana kabar? Sehat. Ada juga PPL yang memakai baju kaos berwarna biru. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Iya, Peter. Bapak selamat siang. Ya, sedangkan Bapak ini adalah salah satu anggota kelompok tani. Ya, yang sementara beraktivitas, yang sementara mengerjakan di persawahan di Bonatama ini. Baik, Pak Camat, seperti apa gambaran dari yang seperti sudah saya tanyakan tadi di awal, Pak Camat? Bisa memperkenalkan nama, dan nanti sebentar juga PPL diberi ruang untuk menyampaikan dan memperkenalkan nama. Silakan, Pak Camat. Baik, selamat siang, Pak Peter. Siang. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Peter yang telah datang menemui kami di Kecamatan Fatuleu Barat. Siang. Nama saya Johannes Hajowele, Camat Fatuleu Barat. Pertama-tama saya menggambarkan keadaan wilayah Fatuleu Barat, yaitu Kecamatan Fatuleu Barat terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Poto, Desa Kalali, Desa Netae, Desa Tua Kaun, dan Desa Nuataus. 5 desa Ya. Oke. Adapun gambaran umum menyangkut bidang pertanian di Kecamatan Fatuleu Barat itu tersebar di 5 desa. Yang paling dominannya itu ada di Desa Poto, yaitu ada satu hamparan yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa di Desa Poto ada salah satu sawah umum Bonatama, itu ada 100 hektar. 100 hektar 100 hektar lahan yang di musim tanam satu, yaitu musim hujan, yaitu tanam padi. Nah, setelah itu di masa musim kemarau ada yang musim tanam padi dan tanam palawija, yaitu jagung. Ini hamparan ini tertanam semua. Baik musim tanam MT1 maupun MT2 tertanam semua. Ya. Mungkin ini saja gambaran umum dari saya menyangkut lahan-lahan yang ada di Fatuleu Barat, khusus di Desa Poto. Ini. Baik, PPL seperti yang saya sudah terima tadi. kasih. Silakan memperkenalkan nama dengan teman. Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih kepada Bapak Peter, Bapak Camat, Bapak Ketua Kelompok Tani yang bersama kita pada saat ini. Terkait dengan peranan penyuluh kepada kelompok tani, kami sebagai penyuluh selalu eksis dalam membantu dan mendukung kelompok tani terkait dalam hal ini, baik MT1 maupun MT2. Kami selalu mendampingi dalam hal ini, dalam penanaman dari persamaan sampai penanaman sampai pada produksi. Selama ini juga kami sebagai PPL dalam kegiatan berbudidaya, kami berdua saja untuk khusus di Fatuleu Barat dengan cakupan keseluruhan lahan yang ada untuk keseluruhannya 1.200, dengan cakupan kelompok tani ada 96 kelompok tani dari 5 desa. 5 desa, 96 kelompok tani, luas area persawahan 1.200 hektar. Iya. Di MT1 ini, MT1 ini, Pak. Ini di 5 desa ini dengan luas area yang sudah disebutkan tadi ini seperti apa? Semuanya tertanam. Semua tertanam. Oke, berarti faktor alam mendukung, air mendukung, sehingga mereka boleh dapat tanam. Silahkan lanjut. Terus yang kedua, untuk menyangkut dengan pupuk bersubsidi, semua kelompok bisa dapat dan tidak ada
terkendala masalah pupuk. Oke, Karena- masalah ketersediaan pupuk bersubsidi Ya, semua difasilitasi. difasilitasi lewat RDKK. Oke, lewat RDKK. Ya, Dari 50-an kelompok itu. dari 96 kelompok tani. 90-an Ya, kelompok itu. ya. Wow, luar biasa peran PPL. Nah, terus menyangkut dengan kegiatan di MT2 tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat bahwa MT2 itu fokusnya padi dengan jagung. oh, Padi dengan jagung. Memang Melihat tidak sebesar kekuatan air ya. ya, tidak sebesar dengan MT1 kalau padi. Kebanyakan padi jagung. Ya. Target kami tahun ini 2025 ada 200 hektar. 200 hektar untuk jagung. Jagung. Ya. Oke. Itu nanti bantuan dari Dinas Pertanian. Oh, dinas memberikan Bantuan, iya. untuk ditanami kurang lebih 200 hektar. 200 hektar. Itu sudah didistribusi? Belum. Kemarin sudah usulannya sudah masuk ke dinas. Mungkin tinggal menunggu waktu setelah panen MT1 ini baru dipersiapkan untuk untuk MT2. MT2 Oke. gitu ya. Wow. Oke. Terus Terus yang berikut memang sebagian juga ada yang tanam padi. oke, di MT2. Ya, baik di desa Poto maupun desa Tokau dengan desa Naitae. Itu yang untuk padi. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh teman-teman PPL ketika turun di lapangan, khususnya di 5 desa yang ada di Sumatera Barat? Kalau untuk tantangan sih sebetulnya kami berdua, ya namanya kami sebagai petugas di lapangan harus siap untuk melayani. Ya mungkin salah satu kami di sini memang keterbatasan Tenaga. bukan ya salah satu tenaga, kedua jaringan. Karena dari semua 24 kecamatan memang kami di sini Patule Barat ini yang susah dengan jaringan. Jadi ada hal-hal yang sangat penting menyangkut dengan data atau apa yang harus cepat ke dinas. Kami kadang-kadang harus pulang ke Kupang untuk menginput. Terkendala salah satu itu yang paling besar. Ya. Bisa tertinggal Jadi, seperti itu. ya, Mas. sampai sekarang jadi memang ini terkendala yang paling berat untuk kami. Jadi kami harus balik ke Kupang untuk penginputan data untuk kelompok tani. Ya, seperti itu Pak. Oke. Masih ada lagi? Untuk kendala dalam hal untuk di kelompok tani ya memang masih karena ketersediaan air di misalnya musim tanam 2 ini harapannya kami kalau bisa ada tambahan sumur bor lah. Tambahan Sumur sumur bor. sehingga bisa Bisa mendongkrak. mendongkrak musim ini tanam kita kedua. kan mengejar ini swasembada pangan ke depan karena salah satu yang kurang di sini ya air. Masalah Memang ada air kemana airnya itu bisa dimanfaatkan bisa secara baik, ya teratur. minimal harus dibor. Ambil dari bawah Ya, ke permukaan sehingga- lalu pakai untuk pengairan, kurang lebih seperti itu seperti itu Pak. Itu kan. Baik, Pak Camat mungkin mau menambahkan, masih memang di sini masalah yang paling utama adalah jaringan, Pak Camat. Baik Pak Peter, ini masalah yang paling urgen itu jaringan. Seperti saya katakan beberapa bulan yang lalu itu kami di sini ini mencari jaringan sekitar 10 kilo. Baru dapat jaringan yang bisa kami komunikasi. Ada yang ke arah utara dan arah selatan. Itu kami dapat jaringan. Yang pertama, yang kedua kendala kami di sini memang masalah alamiah, yaitu pemisahan daerah pertanian peternakan belum ada. Jadi kami sekarang untuk sementara membahas bagaimana bisa memisahkan daerah pertanian peternakan melalui perdes yang masing-masing desa, dan kami juga akan membuat perdes bersama antar desa. Jadi bagaimana bisa untuk ternak-ternak yang berkeliaran di lahan-lahan pertanian bisa ditertibkan melalui perdes, karena masih masih campur adu antara lahan pertanian dan peternakan. Ini tantangan kedua itu. Iya, itu tantangan luar biasa. Makanya saya sekarang mau desak harus bapak-bapak desa mereka itu buat perdes. Yang berikut tantangan kami di bidang pertanian, ada beberapa lahan pertanian yang baru-baru ini kena banjir bandang, seperti yang diberitakan beberapa bulan yang lalu.
itu ada lahan pertanian sekitar 115 hektar yang terkena banjir bandang. Jadi belum ada teratasi sampai sekarang. Sekarang Belum ada teratasi. mereka sudah selesai tanam, Sudah. Tapi lahannya itu masih digantung saja. digantung. Jadi kami harapkan kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati bisa membantu melalui dinas-dinas teknis untuk memfasilitasi lahan pertanian sehingga bisa membangkitkan ini ekonomi masyarakat di Fatuleu Barat. Ya. Mungkin ini saja hal Baik. yang saya sampaikan. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Camat dan juga koordinator PPL yang berada di Kecamatan Fatuleu Barat. 3 poin yang kita dapati dari ngobrol pintar suara harapan. Yang pertama adalah masalah jaringan. Jaringan di tempat ini di Fatuleu Barat ini sangat amat tidak baik. Tower sekali lagi telah dibangun dan telah angkat berulang-ulang kali, namun tidak digubris. Telah disampaikan ke Kominfo, tapi responnya terlalu lambat sehingga akses pelaporan baik administrasi melalui online sangat terganggu, baik dari pemerintah, camat, teman-teman PPL, baik di desa maupun di sekolah-sekolah. Ini sangat mempengaruhi sehingga, minta maaf dalam tanda petik, mereka masih jauh dari kemajuan karena masalah jaringan. Masalah yang kedua, masalah antara pemilahan antara persawahan atau pertanian dan peternakan. Ini Pak Camat meminta kepada peran kepala desa untuk bagaimana bisa optimal secara serius dalam membuat peraturan desa itu, sehingga ada pemilahan bapak mama yang kehidupan bertani mereka bisa nyaman dalam mengelola tanaman-tanaman. Demikian juga bagian peternakan harus ada pemilahan sehingga kemajuan di dalam pertanian dan peternakan di tempat ini boleh terus bertumbuh dan ekonomi dari masyarakat di tempat ini boleh dapat menyaingi kecamatan-kecamatan yang lain. Yang ketiga adalah masalah kemarin di 2 desa terdampak banjir bandang yang menghantam area persawahan. Desa mana tadi? Desa Naitae dengan Desa Tokau. Desa Naitae dan Desa Tokau. Sampai dengan saat ini, nanti kita akan pergi ke sana melihat, sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Karena itu Bapak Camat meminta kepada pemerintah yang lebih di atas untuk peka melihat ini sehingga dapat menyelamatkan tanaman-tanaman persawahan padi yang telah mereka tanam, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi diminta kepada pihak pemerintah yang lebih di atas untuk mari melihat masalah yang ada di Kecamatan Fatuleu.